semangat dalam berusaha, serta tidak buta mata hatinya pada apa yang telah dijamin oleh Allah. Yang pertama, ridho pada apa yang terjadi. Apabila ia mendapat kebaikan, maka ia bersyukur. Apabila mendapat cobaan, maka ia bersabar dan menyerahkan diri kepada Allah. Yang kedua, selalu takwa kepada Allah dalam usaha mencari rezeki yang halal. Yang ketiga, selalu memelihara cara-cara yang baik dalam berusaha demi rezeki yang halal. Kemudian berikutnya Syekh Ibrahim Al-Khawwas, semoga Allah merahmati dan meridainya. Beliau mengatakan, jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin, dicukupi, yaitu rezeki. Dan jangan menyia-nyiakan, mengabaikan apa yang dia amanahkan, ditugaskan kepadamu. Tengok kan, kata Syekh Ibrahim Al-Khawwas, jangan sibuk, jangan terlalu fokus, jangan mati-matian kepada apa yang sudah dijamin. Dan jangan menyia-nyiakan, mengabaikan apa yang diamanahkan. Apa yang diamanahkan Allah kepada kita? Apa bu? Ibadah, ya kan? Taat kepada Allah, mencari akhirat. Ya, itu jangan kita sia-siakan. Itu yang dituntut oleh Allah kepada kita. Kemudian berikutnya, oleh sebab itu, maka siapa yang berusaha untuk mencapai apa yang sudah dijamin dan mengabaikan apa yang ditugaskan kepadanya, maka berarti buta mata hatinya, karena sangat bodohnya. Jika mata hati terang dan bersih, ia akan bersungguh-sungguh pada sesuatu yang dituntut untuk melakukannya, dan ia tidak bersungguh-sungguh pada sesuatu yang sudah dijamin adanya. Kenapa bu orang itu sampai lalai pada apa yang sudah dituntut, kepada apa yang sudah dijamin? Kenapa bisa lalai? Karena mata hatinya itu terhijab dengan maksiat dan dosa. Tapi kalau mata hati itu bersih, ya, nah maka mata hati akan bisa melihat akan jaminan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Makanya bu, jaga hati bu. Bagaimana cara menjaga hati? Bagaimana caranya bu menjaga hati? Caranya jangan buat dosa, maksiat, ya, karena hati itu kotor yang masuk ke dalamnya. Ketika mata melihat yang tidak baik, hati kotor. Mulut bicara yang tidak baik, hati kotor. Jadi kita mesti mati-matian untuk menjaga hati kita agar mata hati kita bersih dan bisa melihat hikmah dan bisa melihat jaminan yang Allah bagikan kepada kita, yaitu masalah rezeki. Kemudian lihat bu, halaman 3 bu berikutnya. Untuk mendekati paham, andai kata seorang majikan mempunyai seorang pembantu sudah dijamin oleh majikan makannya dan segala keperluan lainnya, dan majikan menugaskan untuk mengerjakan segala pekerjaan rumah. Bila pembantu pintar dan cerdas, ia tidak akan memikirkan kebutuhan dan keperluan hidupnya, karena sudah dijamin oleh majikan. Yang perlu dipikirkan dan dilaksanakan adalah bagaimana ia menjalankan apa yang ditugaskan oleh majikan sebaik-baiknya. Sebaliknya, bila pembantu yang tidak pintar dan cerdas, ia akan memikirkan kebutuhan dan keperluan hidupnya, padahal sudah dijamin dan disediakan oleh majikannya. Ini pembantu yang kurang akal, bodoh, bin goblok, gerem saya. Karena memikirkan yang sudah dijamin dan memikirkan dan melaksanakan tugas yang diperintahkan kepadanya. Ya kan bu? Ini untuk mendekati paham ini. Dia kata majikannya, kamu kerja di sini sama aku, ngepel, nyuci piring, beres-beres. Masalah makan, sudah aku jamin, aku kasih. Gitu. Ya kan bu? Jadi kalau dia masih memikirkan masalah makan, itu kan goblok, bin tolol, bin pau, kurang akal. Inilah supaya ngerti ya. Bagaimana aku makan, kata pembantunya. Bagaimana aku minum, macam mana aku pakaian, kan pembantu yang goblok itu. Padahal majikannya, tuannya sudah bilang, kerjamu itu cuma beres-beres rumah. Begitu juga dengan kita. Jadi Allah bilang sama kita, hambaku, rezeki sudah beres, aku bagikan, udah selesai. Tugasmu adalah beribadah, gitu kan? Tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kalau ada orang yang sibuk dengan rezeki, dengan makan sesuap nasi, dan lupa lalai
dengan yang ditugaskan oleh Allah, kan berarti kurang akal itu orang. Bodoh bin goblok. Nauzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Nah, ini untuk mendekati paham, diberikan contoh. Kemudian berikutnya yang Allah jamin kepada kita adalah yang pertama, rezeki sesuai dengan bagian kita. Kita tidak boleh memikirkan rezeki lagi. Yang kedua, Allah akan membuat sebab datang rezeki kepada kita. Yang ketiga, kita tidak akan mati sebelum habis rezeki kita. Tengok kan? Sebelum habis rezeki kita tidak akan mati. Kalau udah mati kita, meninggal kita, sampai di situlah rezeki kita. Kemudian berikutnya, kalau kita jatah, kalau itu jatah kita, Allah akan berikan kepada kita. Kalau nggak jatah kita, bagian kita, pasti Allah nggak akan berikan. Coba sadarkan ini dalam hati, ini manajemen hatinya, agar kita tidak tamak, rakus, dengki dengan nikmat orang lain. Ustaz, tetanggaku itu ganti-ganti mobil aja. Kayak mana supaya mobilnya itu pindah ke aku ya? Ini kan. Kayak mana supaya mobilnya itu pindah ke aku katanya. Ini tamak dengan rezeki orang lain. Dia nggak menyadari dengan hatinya, manajemen hatinya. Kalau belum jatahnya, betul kan? Pasti nggak akan kena dia, pasti nggak akan ke dia. Dan yang Allah tuntut adalah bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Mana dalilnya? Quran surah Ar-Rum ayat 40. Coba lihat itu, Bu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberi rezeki kepada kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha sucilah dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Enggak bisa makhluk. Hanya Allah yang bisa mematikan kita, menghidupkan kita, memberi rezeki kepada kita, mengurus kita. Jangan sampai sekarang. Kemudian berikutnya firman Allah Quran surah Toha ayat 132, dan diperintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Tengok, Allah nggak merintahkan kita mencari rezeki dalam ayat ini, tapi di awal duluan Allah memerintahkan kita untuk ibadah. Kemudian Quran surah Hud ayat 6, firman Allah dalam Al-Quran, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua, ini tolong digarisbawahi, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Ini kata Allah, sudah selesai, tertulis di kitab Lauh Mahfuz. Quran surat Hud ayat 6. Di rumah tengok dalam Al-Quran, dibuka, dibaca, biar tahu ayatnya. Ini nggak dibuat di sini ayatnya, hanya artinya saja. Ya. Kemudian jaminan Allah secara khusus, Quran surah Toha Tolak ayat 2 sampai 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, tengok kan? Kalau kita bertakwa, apa takwa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, pasti Allah kasih rezeki. Jangan takut. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan berinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bagi yang bertakwa tapi masih sempit rezekinya, ini merupakan rahmat dan kebaikan dari Allah. Tengok itu kata Allah. Kata Allah, kata Al-Imam, Ustaz, saya udah ibadah, saya udah sholat, saya udah tahajud, kok rezeki saya sempit aja ya? Kok saya belum dapat, kok saya nggak kaya-kaya ya? Tetanggaku itu dia nggak ibadah tapi mobilnya ganti-ganti. Ada nggak, Bu? Ada. Lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ini kata Imam ini, tengok. Itu merupakan rahmat. Rezeki itu tidak hanya harta, betul? Ya kan Pak Haji? Rezeki itu tidak hanya harta, pangkat, jabatan. Ilmu itu rezeki, kesehatan itu rezeki. Mengenal Allah, dekat kepada Allah itu rezeki. Itulah rezeki yang hakiki, yang bermakna, betul? Kalau harta akan habis, binasa.
Tapi kalau dekat kepada Allah, mengenal kepada Allah, masuk surga itu kekal. Jadi jangan apa Bu? Jangan apa Bu? Ibu menunggu. Jangan terlena lah, ya. Jangan segala-galanya ini harta, janganlah, ya. Jangan terbuai lah, ya. Tengok nih, rahmat itu dan kebaikan dari Allah, ya. Jadi jangan putus asa. Berhentilah Ustaz ibadah. Aku ibadah miskin juga. Ibadah itu bukan untuk kaya, ya. Ibadah itu bukan untuk kaya. Ini tolong dipahami. Allah menyuruh kita ibadah bukan supaya kita kaya. Karena banyak orang nggak ibadah tapi kaya. Betul kan Bu? Allah menyuruh kita ibadah menjalankan perintahnya. Itu kewajiban. Adapun nanti bonus-bonusnya akan dikasih sama Allah sesuai dengan firman-Nya. Barang siapa yang bertakwa, kan termasuk ibadah, Allah akan permudah. Allah akan berikan kelapangan, Allah akan berikan rezeki. Nah, itu dia bonus-bonusnya. Itu hadiah-hadiahnya itu. Dan rezeki ini bukan karena ketakwaan kita, bukan karena amal ibadah kita. Rezeki yang kita dapat itu semata-mata karena rahmat Allah, karena karunia Allah, karena bantuan Allah, pemberian Allah, bukan karena ibadah kita. Tolong sadarkan dalam hati sehingga kita tidak merasa hebat, merasa mulia, merasa berjasa, merasa suci, merasa pantas masuk surga. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian berikutnya, bagaimana Bu? Hah? Halaman 4 ya? Halaman 4 kan? Ya. Firman Allah Quran Surah An-Nahl ayat 97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Tengok kan, ini janji Allah kan, amal soleh kan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dalam hidupnya hanya tertuju kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka Allah cukupkan segala keperluannya dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tengok kan janji Allah kan dengan Nabi kan. Maka jangan sibuk Bu dengan rezeki ya. Jangan sibuk dengan harta pangkat jabatan sama anak ya. Jangan sibuk, sibukkan aja lah kepada Allah. Ya, Allah jamin ini, gak mungkin Allah bohong ya. Kadang makhluk yang suka bohong, ya kan? Allah nggak mungkin ingkar janji, ya. Nah, kemudian berikutnya Uwais Al-Qarni, semoga Allah merahmati dan meridainya. Beliau mengatakan, jika engkau beribadah kepada Allah sebagaimana ibadah penduduk langit dan bumi, Allah tidak menerima ibadah itu dari engkau, sehingga engkau membenarkan Allah. Membenarkan Allah yaitu merasa aman, tenang dan tentram terhadap apa daripada urusan rezeki, dan engkau lihat jasad itu penuh dengan ibadah. Tengok, Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita, Allah akan permudah kita, Allah akan urus kita. Kalau apa? Kalau hati, akal, pikiran kita tidak terfokus kepada rezeki. Tapi kalau hati, akal, pikiran kita hanya terfokus kepada rezeki, Allah nggak akan tolong kita, Allah nggak akan bantu kita. Ini kata Uwais Al-Qarni. Paham Bu? Ayo sama-sama. Saya juga mulai sekarang Bu. Jangan mati-matian dengan terlalu fokus kepada rezeki, kepada anak, pangkat, jabatan, harta, rumah, jangan. Tapi mari kita selalu fokus kepada akhirat, kepada Allah. Apa yang Allah tuntut dari kita yaitu akhirat. Ya, beramal ibadah. Kemudian berikutnya, kalau kita ibadah banyak mengingat hal-hal yang nampak pada mata panca indera. Ini menunjukkan mata hati kita dikuasai oleh mata zahir. Sebabnya habis waktu dan tenaga untuk mencari rezeki yang sudah dijamin oleh Allah dan kurang perhatian terhadap yang dituntut oleh Allah. Maka agar khusyuk, nikmat dan lezat dalam ibadah, harus sibuk kepada apa yang dituntut Allah yaitu takwa, dan tidak sibuk terhadap apa yang sudah dijamin Allah yaitu rezeki. Rasulullah SAW bersabda, baik-baik mencari rezeki, karena seorang hamba tidak akan mendapatkan apapun kecuali yang sudah ditentukan kepadanya.
dan hamba tidak meninggal dunia melainkan habis rezekinya. Kemudian berikutnya, maka hati akan bersih dan terang bila mencari rezeki dengan baik, dengan cara yaitu yang pertama, niat yang baik, yaitu karena Allah, menjalankan perintah Allah dan agar tidak meminta-minta. Ini niatkan dalam mencari rezeki. Yang kedua, mengiktikadkan yang benar, yaitu rezeki dari Allah. Sedangkan usaha ini hanya sebab, dan sebab tidak memberikan bekas apa-apa. Ini hanya menimbulkan pahala atau siksa. Kita bekerja itu sebab. Sebab. Adapun yang menghasilkan adalah Allah, bukan kerja itu. Ini tolong diitikadkan. Supaya apa? Supaya kita nggak stres, sengsara, menderita ketika apa yang kita usahakan itu belum berhasil. Tengok itu. Yang ketiga, tidak melalaikan dan menghalangi ibadah kepada Allah. Seorang arif berkata, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, beramalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Ini bisa diartikan bahwa urusan dunia masih banyak waktu yang bisa kita buat, tapi kalau urusan akhirat jangan ditunda-tunda lagi. Tengok Bu, saya kasih tips sama ibu, mau Bu? Ada tips, mau? Mahal lah ini, jangan mahal. Ya Bu ya. Ini supaya ibu nggak menunda-nunda amal ibadah. Coba bisa buat di kamar Bu. Ini bagus sekali nih Bu. Ya. Ini manajemen hatinya agar tidak menunda-nunda amal ibadah. Ibu tulis. Wah, pada melek semua ya. Nggak bercanda ya, maaf ya. Ibu tulis di dinding kamar itu besar-besar. Simpel aja. Bapak juga lah. Bapak ya Pak Haji ya. Tulis tolong di dinding kamar, harimu hari ini. Tahu maksudnya Ibu? Tahu? Pak Haji tahu maksudnya? Harimu hari ini. Harimu adalah hari ini. Hah? Kayak mana Pak Haji? Waktunya nggak bisa lewat lagi. Ibu tahu maksudnya? Apalah kalau tahu? Pinter. Pak Haji pinter, Ibu pinter. Tengok kan? Jemaah Ustaz Tri kan, pinter-pinter. Udah tamat hari kamu ya. 246 hikmah, tamat sampai hikmah yang kelima. Pinter. Jadi kalau kita sadar hari kita hanya hari ini, ya kan, kita nggak akan melewati setiap kebaikan sekecil apapun. Ada orang meninggal kita jenguk, ada orang sakit kita jenguk. Ini waktu sholat duha kita duha, baca Quran. Karena hari kita hanya hari ini, kita menyadari. Karena nggak ada jaminan kita akan hidup lagi. Bu, tolong Bu. Ada nggak bisa menjamin setelah kita mengaji ini hidup? Oh, pada tegang nih ya. Ada yang bisa menjamin? Nggak ada, betul kan? Mungkin di antara kita, bukan saya Ibu ya. Nggak ada yang bisa dijamin. Coba tuh camkan dalam benak dan akal pikiran kita, itu manajemen hatinya. Terus di kamar besar-besarmu itu Bu, kalimat itu, harimu adalah hari ini. Oh iya, hariku adalah hari ini. Besok aku nggak ada jaminan hidup. Siapa tahu aku dicabut nyawa aku sama Allah. Aku belum bertobat, amalku masih sedikit. Jadi kita akan banyak berbuat kebaikan. Ya Bu ya, itu mahal tuh Bu. Orang diamalkan Bu ya, di dinding kamar. Nanti kalau Bapak tanya, Bu apa-apaan nih Bu? Setelah ngaji jadi istiqomah. Oh ini Pak, kata Ustaz Tri tadi Pak, supaya kita tegak hati untuk beramal, tidak menunda-nunda amal ibadah Pak. Harimu adalah hari ini. Ya, itu bagus sekali itu. Sudah saya amalkan. Harimu adalah hari ini. Termasuk ketika kita malas, hayalan sholat. Katakan dalam hati, hariku adalah hari ini. Oh iya, cepat-cepat kita akan begitu. Setan menjauh, hawa nafsu melemah, terkekang, jinak nafsu itu, sehingga kita tergerak untuk beramal ibadah. Harimu adalah hari ini, hariku adalah hari ini. Ya makanya Bu ya, nanti pulang nanti tulis gede-gede itu di rumah. Nanti kalau tanya nanti dijelaskan seperti itu. Nah itu manajemen hatinya, manajemen kolbu. Kan kita belajar manajemen kolbu nih kan. Kemudian nomor apa Bu? 4, selalu muraqabah. Apa Bu muraqabah Bu? Oh Bu, nggak tahu.
Habis rupanya sampai 4 aja. Oh, alhamdulillah habis. Ya, apa muraqabah, Bu? Pak Haji apa Pak Haji muraqabah? Pintar Pak Haji, Masya Allah. Anak duduk dekat orang-orang beriman, orang pintar. Muraqabah artinya selalu merasa diawasi, dipantau, dilihat, diperhatikan oleh Allah. Tulis, Bu. Nah, nanti yang akan datang bawa pulpen. Selalu merawas. Muraqabah artinya selalu merasa diawasi, dipantau, dilihat oleh Allah. Kalau kita selalu bermuraqabah, insya Allah mata hati kita akan bersih. Bagaimana Ustaz cara menyadarkan kita selalu merasa diawasi, dipantau, dilihat oleh Allah? Macam mana caranya, Bu? Macam mana caranya Pak Haji? Ini ada CCTV, ada nggak sini? CCTV, ada. Itu CCTV itu, Bu. Itu ada CCTV, Bu. Ibu bisa nggak tidur di situ? Ada CCTV? Nggak bisa kan? Nggak sanggup kan? Karena ada CCTV yang ngawasi itu. Orang masuk mau nyuri tempat tabungan, kotak infak, berani nggak ada CCTV itu yang mengawasi? Begitu juga muraqabah itu. Kalau kita selalu merasa diawasi, dipantau, dilihat oleh Allah, kita akan takut buat maksiat dan dosa. Kita akan tergerak hati itu selalu taat kepada Allah. Macam mana caranya? Untuk menyadarkan dalam hati, caranya zikir. Dengan berzikir kita akan selalu merasa diawasi, dilihat, dipantau oleh Allah. Ada ulama sufi itu amalannya seperti itu. Sebelum dia tidur, Bu, ini juga amalan yang kedua nih, Bu, ini rahasia nih. Tolong sampaikan semua siapa. Rahasia tolong sampaikan. Enggak, artinya ini sangat bagus sekali. Sangat baik kali. Tadi yang pertama, harimu adalah hari ini. Ini yang kedua. Makanya rugi bagi yang nggak datang nih. Tolong sampaikan, Bu, ya, bagi yang nggak datang, Bu, ya. Mau kan, Bu? Dia melakukan, Ibu. Ini sangat baik kali supaya kita bisa muraqabah. Ulama sufi ini, ulama besar ini, dia sebelum tidur amalannya seperti ini. Apa amalannya? Boleh ditulis. Allah melihatku, Allah memantauku, Allah bersamaku, Allah dekat kepadaku. 4. Gitu terus diulang-ulang sama dia. Allah melihatku, Allah memantauku, Allah bersamaku, Allah dekat kepadaku. Gitu terus diulang-ulang sama ulama itu, Bu. Akhirnya apa, Bu? Akhirnya dia takut untuk buat maksiat dan dosa karena dia merasakan dipantau, dilihat, Allah dekat. Akhirnya dia merasakan manisan dalam bermunajat kepada Allah. Akhirnya dia menjadi ulama yang besar. Akhirnya dia menjadi orang yang soleh, yang taat kepada Allah dan mengenal Allah. Allah bersamaku, Allah dekat denganku, Allah memantauku. Coba itu diulang-ulang. Itu zikir itu. Sehingga kita akan bisa bermuraqabah. Kalau nggak begitu, nggak akan bisa bermuraqabah. Kita akan gampang buat maksiat dan dosa. Karena kita nggak merasa diawasi. Kenapa orang gampang buat maksiat dan dosa, Bu? Karena dia tidak merasa diawasi, dilihat oleh Allah. Betul? Betul kan? Betul kan? Kalau dia merasa kalau dia muraqabah, selalu merasa dilihat, diawasi, dipantau, dia akan takut untuk buat maksiat dan dosa. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Tawadu, rendah hati. Ustaz Tri nggak tahu, Bu. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Ini manajemen kolbunya, manajemen hatinya, supaya kita tidak timbul merasa hebat, merasa mulia, merasa banyak ilmu. Ya. Kalau nggak Allah berikan, Ustaz Tri nggak tahu. Ustaz Tri ini bodoh, mintolong. Hanya Allah yang Maha pintar. Jadi kita nggak menyombongkan diri kita. Masya Allah, ini Bu, pentingnya manajemen kolbu ya. Pentingnya menata hati ya. Apa jadinya kalau orang nggak belajar ini?
rusak amal ibadahnya. Karena amal yang paling berat timbangannya itu, yang paling banyak pahalanya amalan hati. Apa contohnya? Amalan hatimu, apa contohnya? Sabar, betul. Itu amalan hati, itu yang berat itu, betul kan? Tapi ringan kalau kita tahu ilmunya, ilmu sabar. Ini belajarlah al-hikam. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, jam 7 lewat 3, jam 6 lewat 28. Ada pertanyaan, Bapak Haji? Alhamdulillah, sudah merasa udah pintar, alhamdulillah, udah paham. Kalau nggak ada, kita tutuplah dengan doa. Insyaallah. Ya, silakan Pak Haji. Apa kabar Pak Haji? Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Lagi ini ya, Ibu biar dengar. Ibu juga pengen dengar suara Pak Haji. Alhamdulillah pengen dengar pertanyaan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Manajemen Talbo ini Iya. benar-benar sebenarnya menuntun kita Masya untuk Allah. selama Iya. hidup di dunia dan akhirat. Iya, iya, amin, amin, amin ya Allah. Alhamdulillah. Tapi bagi Bapak Ibu juga yang belum cukup memahami, Iya. nah ini ada link untuk Pak Ustadz Iya. supaya jangan ragu-ragu melaksanakan daripada yang sudah difotokopi ini. Iya, iya. Mungkin bisa berdiskusi lagi melalui apa. Iya, betul. Diskusi melalui WA. Saya untuk materi hari ini memang mungkin terwakilkan kepada jemaah bahwa Ya, rezeki itu ada rezeki mutlak. Ya. Mutlak itu memang sudah kita dapatkan seperti mata yang butuh Iya, cahaya, kemudian hidup, bernapas, Iya. mutlak. Iya. Nampaknya begitu bangun tidur itu diberikan sama Allah. Betul, betul, betul. Kemudian mungkin ada jodoh, kematian dan rezeki. Iya. Tetapi ini yang masih dimintakan kepada Ustaz untuk rezeki ikhtiar. Iya. Karena kalau jodoh nggak ada ikhtiarnya juga, nggak dapat juga jodoh. Pintar, pintar. Tapi pada dasarnya bagaimana memilih hati supaya kita ini bisa untuk menjalani rezeki ikhtiar ini. Karena ada kita selalu mungkin belum bisa keluar kalau nggak ada bekerja, nggak ada rezeki, nangis money itu kayaknya dalam otak kita kalau waktu adalah uang kan gitu. Jadi pada dasarnya ini mau disederhanakan lagi supaya kita bisa keluar dari sana. Nah, itu pertanyaan kita. Iya, iya. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 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 iya. Ya, alhamdulillah. Tabarakallah, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan Pak Haji. Ustaz, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana manajemen hatinya dalam hal mencari rezeki, bukan mencari ya, belum tepat itu kalimatnya, menjemput. Karena rezeki sudah ada. Sama kayak misalnya kita, istri kita, bang tolonglah jemput saya di Pekanbaru, kan sudah ada istri kita di sana, betul kan? Nah ini tolong bahasanya diperbaiki. Kalau mencari belum tentu ada. Nah, jadi bagaimana manajemen hatinya? Pertanyaan Pak Haji, bagaimana manajemen hatinya dalam menjemput rezeki agar kita tidak putus asa? Itu yang pertama. Yang kedua, agar tidak gerusak-gerusuk, ya kan? Itu yang kedua. Agar dalam menjemput rezeki kita tidak terfokus kepada rezeki itu. Gitu kan Pak Haji? Nah, jadi bagaimana manajemen hatinya? Jadi yang pertama, manajemen hatinya
agar kita tidak terlalu fokus kepada apa yang kita cari, agar kita tidak berusaha-berusuk dalam menjemput rezeki, agar kita tidak tamak, agar kita tidak rakus, agar kita yakin akan jaminan Allah. Manajemen hatinya yang pertama ilmu. Harus cari ilmu agama, itu yang utama dulu. Kalau kita nggak tahu ilmu agama, siap-siap kita mati-matian dalam menjemput rezeki. Siap-siap kita terfokus kepada rezeki. Siap-siap kita stres. Ustaz, seperti yang saya bilang, saya pergi pagi pulang petang, tapi kok nggak dapat rezeki. Ini karena nggak ada ilmu agama. Tahu? Jadi kalau kita tahu ilmunya, bahwa rezeki sudah dijamin, nah kewajiban kita itu ibadah kepada Allah, kita nggak akan fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, jalankan perintah Allah, sholat. Banyak pun ilmu kita, kalau nggak sholat itu nggak ada artinya. Kita tetap juga tamak, rakus, dan fokus kepada rezeki yang sudah dijamin. Jadi ilmu, sholat. Yang ketiga, cukup 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Apalagi yang ketiga, zikir, ingat kepada Allah. Sepanjang kita zikir ingat kepada Allah, sadar kita. Makanya mesti kita sadarkan hati, akal, pikiran kita. Kalau kita sadar akan Allah, kita nggak akan tamak, rakus, dan sadar kita bahwa jaminan itu, jaminan rezeki itu sudah dijamin. Kita nggak akan tamak dan rakus. Tapi kalau yang ketiga-tiga ini tidak dijalankan, atau 2 aja yang dijalankan, atau 1 aja yang dijalankan, siap-siaplah kita, stres kita, menderita kita, ya, nggak yakin kita, capek kita, banting tulang, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, ya, lelah. Semakin dicari rezeki ini, semakin haus, semakin tamak, betul nggak? Nggak ada habisnya. Kapan habisnya? Kalau kita mati nanti, betul? Rezeki ini kan tadi bilang sama Al-Imam, seperti air laut. Air laut semakin diminum semakin haus. Rezeki juga begitu. Kalau nggak ada nilai takwa dalam hati kita, apa takwa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kalau nggak ada takwa di hati kita dalam hal rezeki, siap-siaplah kita